Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di wa ala ummatihi alladhina istaqamu bi syari'atihi wa bi sunnatihi wa bi uswatihi ila akhir ayyamih. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa bisanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-qism al-awwal fi at-ta'ah. Kita lanjut mengkaji Bidayatul Hidayahnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bagian pertama berkaitan dengan ketaatan. Tawattu'ah. Ya'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah Ta'ala itu berupa kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan. Fal fardu ra'sul mal. Kewajiban ibarat modal utama, modal pokok. Wa huwa aslu tijarah wa bihi tuhsalun najah. Sebagai modal pokok, maka kewajiban-kewajiban itu ya dasar utama untuk perniagaan, dan keberhasilan akan dihasilkan dengan adanya hal itu. Wan naflu war ribhu wa bihil fauzu bid darajat. Sedangkan kesunahan-kesunahan ibarat tambahan, sekedar keuntungan untuk lebih meninggikan derajat kita, kebahagiaan kita. Sudah semestinya kewajiban harus lebih diutamakan dibanding kesunahan. Bahkan kita tahu dalam hadis sahih, seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasul tentang Islam itu apa. Rasul jawab, sholat 5 waktu sehari semalam. Ada enggak sholat lain yang wajib? Rasul jawab, tidak ada kecuali kamu kerjakan sunnah. Lalu Rasul jelaskan puasa dan selanjutnya. Rasul jelaskan zakat dan selanjutnya. Di akhir percakapan itu, sang sahabat berkata, aku akan laksanakan semua kewajiban itu, tidak akan aku tambahi dengan yang lain. Maksudnya tidak ditambahi dengan yang sunnah-sunnah.
Sang sahabat berkata sambil berbalik untuk pulang. Mendengar perkataan dia, Rasul menjawab, Robiha in sodako. Dia akan beruntung. Dia akan berbahagia jika omongannya benar dia wujudkan. Meskipun cuma mengerjakan kewajiban-kewajiban, asal dikerjakan seutuhnya tanpa ditambahi dengan kesunahan, itu sudah dapat mengantarkan seseorang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keselamatan. Jadi sudah semestinya kewajiban kita dahulukan dari kesunahan. Bahkan banyak contoh dari Rasul bagaimana beliau mendahulukan kewajibannya. Dalam hadis sahih juga dari Ummu Salamah, riwayat Bukhari Muslim, sesaat Rasulullah selesai sholat duhur, datang tamu. Kita tahu selesai sholat wajib, selanjutnya sunnah. Kita zikir sunnah, kita ba'diyah sunnah. Karena tamu sudah datang, Rasul tinggalkan sunnah-sunnah itu. Beliau langsung pulang temui tamu. Ternyata tamu-tamu yang datang bermaksud menyatakan keislamannya itu, pembicaraan dengan sang tamu-tamu selesai seiring datangnya waktu asar. Rasul pun kerjakan sholat asar. Selesai asar Rasul pulang. Waktu itu di rumah Ummu Salamah. Rasul masuk ke rumah, masuk ke ruangan beliau kerjakan sholat 2 rakaat. Itu yang selanjutnya oleh sahabat, oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah dijadikan jawaban ketika beberapa sahabat utama bertanya, sahabat Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Sahabat utama ini menyatakan bahwa Rasulullah melarang sholat sesudah asar. Tapi kok ada informasi Siti Aisyah mengerjakan 2 rakaat sesudah asar. Ummu Salamah juga begitu. Lantas sahabat Abdullah bin Abbas mengutus mantan budaknya Quraib untuk bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sampaikan salam kami buat beliau dan sampaikan pula pesan kami bahwa Abdullah bin Abbas dan beberapa sahabat lain bertanya, kenapa engkau mengerjakan sunnah sesudah asar, padahal kami mendengar Rasul melarangnya. Quraib berangkat, semua disampaikan. Rupanya Ummul Mukminin Siti Aisyah saat itu tidak tahu dalilnya. Kenapa beliau mengerjakan ba'diyah asar? Atau kurang tahu, yang tahu pasti Ummu Salamah. Karena itu Ummul Mukminin Aisyah berpesan kepada Quraib, kamu datangi saja Ummul Mukminin Ummu Salamah. Sang utusan kembali yang ngutus, sahabat Abdullah bin Abbas dan lain-lain, disampaikan jawaban Siti Aisyah begini. Akhirnya sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, ya udah kalau begitu sekarang kamu berangkat ke rumah Ummul Mukminin Ummu Salamah. Tanyakan seperti yang tadi kamu tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sampai di Ummu Salamah, dijawab, betul, memang pada mulanya Rasulullah melarang sholat sesudah sholat asar. Itu pula yang kami pegang. Namun suatu hari Rasul pulang dari sholat asar, masuk ke rumahku, Rasul kerjain sholat 2 rakaat. Aku tanya beliau, jawaban beliau, 2 rakaat yang barusan aku kerjakan adalah ba'diyah duhur yang tadi tidak sempat aku kerjakan. Jadi rentetan ini pada mulanya menggambarkan bagaimana Rasul mendahulukan kewajiban dibanding sunnah. Zikir sesudah sholat sunnah, sholat ba'diyah sunnah, memuliakan tamu wajib.
Mungkin kita berpikir, kan tamu memaklumi kita tunda beberapa menit. Rasul tidak seperti itu pemikiran beliau. Banyak contoh lain yang semestinya kewajiban harus didahulukan dibanding yang lain. Termasuk andaikan selesai Jumat, selesai sholat duhur, ada saudara kita yang harus disolatkan. Ada saudara kita yang harus disolatkan. Apakah ba'diyah duhur dulu atau langsung mensolatkan saudara kita lebih dulu yang hukumnya di atas ba'diyah duhur, fardu kifayah? Ada masjid yang mendahulukan ba'diyah dulu baru sholat jenazah. Ada juga yang sholat jenazah dulu baru ba'diyah. Saya lebih cocok jenazah dulu baru ba'diyah. Karena sholat jenazah derajatnya di atas sholat ba'diyah, fardu kifayah berbanding sunnah muakkadah. Setelah sholat jenazah, apa tetap boleh kita sholat ba'diyah? Boleh. Dalilnya tadi, Rasul melaksanakan ba'diyah duhur sesudah diselingi dengan sholat yang lain. Sholat asar yang ada kemungkinan beliau kerjakan sebelum asar, qobliyah asar. Selesai itu ternyata beliau kerjakan, dan dikerjakannya pun di waktu setelah asar, yang notabene kita tahu waktu itu salah satu waktu yang oleh Rasulullah dilarang mengerjakan sholat. Walaupun makna yang dimaksud sholat sunnah mutlak itu yang terlarang dikerjakan di waktu-waktu yang dilarang oleh Rasulullah. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi perintah-perintah Allah yang berupa kewajiban-kewajiban itu ibarat modal utama, modal pokok. Sedangkan perintah sunnah sekedar, walaupun sebetulnya untuk ibadah meskipun sunnah, kata sekedar itu tidak tepat. Dibanding yang wajib, ibadah sunnah itu posisinya, saya nggak pakai kata sekedar nih, untuk tambahan ibadah wajib kita. Siapapun yang hebat sunnahnya, ketika wajibnya nilainya merah, dia belum akan selamat. Ibadah wajibnya lulus, meskipun tidak sunnah, dia akan selamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli ada'i maftaratu alaihim, wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa yadruhu allati yamshi biha. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli ada'i maftaratu alaihim. Tidaklah orang-orang yang mendekat kepadaku sebaik mereka yang mendekat kepadaku dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan atas mereka. Upaya untuk taqarrub ilallah yang terbaik dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya yang terbaik. Setelah kewajibannya, barulah dengan sunnah-sunnahnya. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ketika seorang hamba selalu mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan nawafil, sunnah-sunnah, hatta uhibbah, pada akhirnya aku akan cintai dia. Fa idza ahbabtu, ketika aku sudah mencintai dia, kuntu sam'ahu allati yasma'u bi, maka aku akan menjadi, ini kiasan, kinayah,
Aku akan menjadi telinganya yang dia gunakan untuk mendengar, matanya yang dia gunakan untuk melihat, lisannya yang dia gunakan untuk bicara, tangannya yang dia gunakan untuk memukul, kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Ketika seseorang sudah sangat dekat kepada Allah, maka telinganya, matanya, lisannya, tangannya, kakinya tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bahkan boleh jadi matanya akan dapat melihat tidak seperti mata-mata yang lain. Allah akan selalu berikan bimbingan untuk matanya kemana memandang, telinganya apa yang dia dengarkan, demikian juga anggota tubuh yang lain. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib, lalu dengan amalan-amalan sunnah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis qudsi tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari 6502. Apa makna dari hadis tadi? Dijelaskan dalam salah satu kitab syarah hadis, Jami'ul Ulum wal Hikam. Al-muradu bihadzal kalam anna man istahada bit taqarrub ila Allah bil faraidi summa bin nawafili qarrabahu ilayhi wa raqqahu min darajatil iman ila darajatil ihsan. Makna dari hadis qudsi tadi bahwa siapapun hamba Allah, siapapun kita yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dengan istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajiban, lalu ditambah dengan istiqomah mengerjakan kesunahan-kesunahan, qarrabahu ilaih, pasti Allah akan mendekat kepada dia. Allah akan mendekati dia. Waraqahu min darajatil iman ila darajatil ihsan. Bahkan selanjutnya Allah angkat derajatnya dari derajat iman menuju ihsan. Enggak sekedar derajat Islam menuju iman, enggak. Jadi siapapun yang istiqomah mengerjakan kewajiban lalu mengerjakan kesunahan, Allah akan tingkatkan derajatnya dari derajat iman menuju ihsan. Derajat iman saja itu sudah posisi yang cukup tinggi. Meskipun derajat iman bertingkat-tingkat sejauh mana seseorang melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kesunahan-kesunahannya, serta menjauhi keharamannya, serta juga meninggalkan kemakruhan-kemakruhannya. Bahkan seorang muslim meskipun masih campur aduk, ada perintah Allah dia jalanin, tapi ada larangan dia terjang, itu pun masih masuk kategori mukmin. Ketika sama sekali nggak ada perintah Allah yang dia jalankan, barulah dia disebut baru sebatas muslim. Baru sebatas muslim. Ketika sekedar meyakini Allah dan Rasulullah, sedangkan perintah-perintah Allah belum ada lagi yang dia jalankan, itu baru sebatas muslim. Kita tahu beberapa orang Badui, ketika Allah berikan hidayah kepada mereka, mereka mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesaat setelah itu, dengan bangganya mereka berkata, kami sudah beriman. Kami sudah beriman. Mereka baru mengikrarkan syahadat. Belum lagi diuji dengan perintah-perintah Allah.
Belum pula diuji dengan larangan-larangan Allah. Baru bersyahadat sudah saking bangganya, kami sudah beriman. Kami sudah beriman. Di saat itulah Allah turunkan Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui yang baru mengikrarkan syahadat berkata, amanna, kami sudah beriman. Allah turunkan ayat, qul wahai Rasul, luruskan mereka. Katakan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin tetapi qulu, katakanlah aslamna, kami sudah Islam. Ini ayat jelas banget membedakan antara derajat Islam dengan iman. Katakanlah kami sudah menjadi muslim, aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, keimanan, nilai-nilai iman belum masuk meresap ke dalam hati kalian. Ketika selanjutnya sesudah ikrarkan syahadat, datang ujian pertama, perintah Allah sholat, dia laksanakan dengan sebaik-baiknya, nah berarti tanda dia itu mukmin. Semakin sempurna dalam melaksanakan perintah Allah, semakin sempurna, semakin baik keimanannya. Demikian juga dalam meninggalkan larangan Allah, semakin sempurna, semakin kuat keimanannya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika seorang muslim, ketika kita istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib lalu yang sunnah-sunnah, Allah akan mendekati kita. Allah akan tingkatkan derajat kita dari mukmin menjadi muhsin. Derajat yang sangat tinggi. Fayasiru ya'budullaha 'alal huduri wal muraqabati ka'annahu yara. Ketika seseorang sudah ada di derajat muhsin, maka dalam melaksanakan kewajiban, bahkan dalam melaksanakan kesunahan, dia terlihat seperti orang yang melihat Allah. Dia laksanakan dengan sepenuh hati, hadir. Dia laksanakan dengan lahir batinnya, hadir di situ, melaksanakan apa yang dia laksanakan, seolah-olah dia melihat Allah. Inilah ihsan. Fayamtali'u qalbuhu bima'rifatillahi ta'ala. Hatinya dipenuhi dengan ma'rifatullah. Hatinya dipenuhi dengan ma'rifatullah, dipenuhi perasaan sebagai orang yang sangat mengenal Allah. Wa mahabbati, dipenuhi rasa cinta kepada Allah lebih dari yang lain. Wa azamati, dipenuhi sikap mengagungkan Allah. Wa khaufi, juga dipenuhi rasa takut kepada Allah. Campur jadi satu, rasa cinta, mengagungkan Allah, rasa takut. Wa mahabati, termasuk rasa segan. Wa ijlalihi, rasa mengagungkan Allah. Wal insibi, rasa nikmat, nyaman berada dalam situasi kondisi seperti itu. Wasyauqu ilai, rindu sangat rindu kepada Allah. Hatta yasiru hadzal ladzi fi qalbihi minal ma'rifati musyahidan lahu bi ainil basyarah. Hingga pada akhirnya setelah hatinya dipenuhi dengan berbagai perasaan itu tadi, ma'rifatullah, rasa takut, rasa cinta, rasa rindu, rasa berbagai macam rasa kepada Allah, pada akhirnya
dia laksanakan semua ibadahnya itu dengan seolah-olah dia melihat Allah bi'ainil basyirah, dengan mata hatinya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadatika wa anfasika. Dan engkau, kita tidak akan pernah mampu menegakkan, tidak akan pernah sampai pada sikap menegakkan perintah-perintah Allah kecuali dengan selalu mengendalikan hati kita, selalu mengarahkan anggota tubuh kita di setiap tarikan napas, di setiap gerakan kita untuk selalu mengingat Allah. Hina tusbiha ila hina tumsiya, dari pagi, siang, sore, malam. Selalu kita kendalikan hati kita untuk setiap saat ingat Allah, setiap saat merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah. Enggak cuma di saat sholat kita ingat Allah. Enggak cuma saat di dalam masjid kita ingat Allah. Enggak cuma di saat mendengarkan kajian atau menyampaikan kajian kita ingat Allah. Enggak cuma di saat zikir kita ingat Allah, tapi setiap saat kita selalu ingat Allah. Ketika itu bisa kita wujudkan, barulah kita bisa selalu menegakkan perintah-perintah Allah, tidak sekedar menjalankan perintah Allah. Untuk bisa ke situ kita harus selalu sadar, fa'alam annallaha ta'ala muttali'un 'ala dhamiri. Kita harus selalu sadar bahwa Allah Maha melihat isi hati kita yang paling dalam. Allah Maha melihat isi hati kita yang paling dalam. Musrifun ala dhahirika wa batinik. Allah selalu melihat lahir batin kita, bahkan isi hati terdalam pun. Wa muhitun bi jami'il hadatika wa khataratika wa khatwatika wa sa'iru sakanatika wa harakatika. Allah selalu meliputi apapun yang ada pada diri kita, setiap detik kita, setiap langkah kita, gerak dan diamnya kita, Allah selalu mengetahui. Sadarkan diri kita akan hal itu, Allah selalu melihat kita, mengetahui kita apapun yang ada pada diri kita. Fussilat ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingat, mereka selalu meragukan adanya hari kiamat, meragukan adanya saat-saat perjumpaan dengan Rabb mereka. Ala, ingatlah, innahu bikulli syai'in muhit, bahwa Allah Maha meliputi segala hal. Allah Maha mengetahui segala hal. Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan dari Allah. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalwatika mutaraddidun baina yaday. Kita baik ketika kumpul dengan yang lain atau ketika seorang diri, hakikatnya kita sedang berada di hadapan Allah. Kita kumpul dengan yang lain, kita sedang berada di hadapan Allah. Kita seorang diri sedang berada di hadapan Allah. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaih. Tiada satupun yang diam di alam dunia, di alam malakut, alam malaikat. Tiada satupun yang bergerak kecuali
Allah yang maha perkasa, Allah yang maha menguasai langit bumi selalu melihat kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang tidak terlihat oleh mata. Allah tahu apa yang tersimpan di hati yang paling dalam. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu segala hal yang disembunyikan, yang dirahasiakan. Jamaah dan Allah iyakum ajma'in. Inna allaha alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu alimun bidzatis sudur. Fatir 38. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala yang gaib di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati. Ketika kita menyimpan betul kesadaran ini, Allah maha melihat. Bahkan di isi hati kita yang paling dalam, kita sadar dengan hal ini, insya Allah kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bahkan meskipun larangan itu larangan untuk hati, amaliyah hati, kita tidak akan biarkan kesombongan ada di hati kita. Karena Allah tahu isi hati kita. Kita tidak akan biarkan ujub masuk ke dalam jiwa kita. Karena kita tahu Allah maha mengetahui apapun yang ada dalam diri kita. Apalagi menyakiti hamba-hamba Allah. Tidak akan pernah kita lakukan ketika kita sadar Allah selalu memantau kita, mengawasi kita. Gerak-gerik kita, diam kita, Allah pun selalu ada di situ. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Toha ayat 7. Dan meskipun kamu jaharkan suaramu atau tidak kamu jaharkan, sesungguhnya Allah tahu semua yang dirahasiakan, yang disembunyikan. Boleh kita sembunyikan sesuatu dari seseorang. Bila itu perbuatan buruk, bahkan wajib kita sembunyikan dari seseorang. Tapi jangan pernah ada keinginan menyembunyikan sesuatu dari Allah. Menyembunyikan perbuatan buruk dari seseorang wajib. Kita yang nggak sengaja melihat seseorang melakukan perbuatan buruk yang dia sembunyiin, kita ngelihat nggak sengaja, kita wajib untuk menutupinya. Ketika seseorang nggak berbuat buruk, justru kita sebarluaskan omongan seolah dia berbuat buruk. Ini lebih kecil dibanding kita tahu seseorang melakukan keburukan, lalu kita sebarluaskan berita buruk dia. Ini yang disebut dengan buhut, menyebarluaskan keburukan yang tidak dilakukan oleh seseorang. Beda halnya dengan ghibah, menyebarluaskan keburukan yang memang dilakukan oleh seseorang. Tidak ada alasan membolehkan untuk membuka aib seseorang kecuali karena kasus pidana. Had hudud itu pun hanya boleh dibuka di depan qadhi atau hakim. Dua orang bersengketa, kita kebetulan jadi saksi, kita boleh membuka keburukan seseorang di ruang sidang, tidak di luar itu. Selepas itu di luar ditanya wartawan, kita ngomong, semua sudah aku buka ini bahwa dia melakukan ini, kita dosa. Ghibah bisa jadi buhut. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Fata'addab ayyuhal miskin dhahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala.
ta'addubal abdil dalil al-mudnibi fi hadratil malikil jabbaril qahhar. Karena itu selalulah kalian beradab, berperilaku sopan santun, zahir batin di hadapan Allah. Sebagaimana adab seorang hamba yang hina dina, yang dipenuhi dosa di hadapan Allah yang maha perkasa, maha kuasa. Selalulah kalian beradab. Setiap saat Allah ada bersama kita, Allah melihat kita. Jangan pernah meninggalkan adab. Dari awal bangun tidur sampai mau berangkat tidur lagi. Wajtahid alla yaraka maulaka hina nahaka wala yafkiduka hina amaraka. Berusahalah untuk jangan sampai Tuhan kita, Allah, melihat kita untuk wilayah-wilayah yang Allah larang. Allah melarang ghibah, jangan sampai Allah melihat kita ada di situ. Allah melarang kita mendolimi tetangga, jangan sampai Allah melihat kita ada di situ. Allah melarang kita mencaci maki saudara kita, jangan sampai Allah melihat kita ada di situ sedang mencaci maki. Sebaliknya, Allah perintahkan kita mengerjakan kewajiban, jangan sampai kita kok enggak ada di situ, di area wajib. Allah melalui Rasulullah perintahkan kita untuk sholat berjamaah, jangan sampai di semua masjid Allah tidak melihat kita ada di saat jamaah dilakukan. Jangan sampai Allah melihat kita untuk wilayah-wilayah yang Allah larang. Sebaliknya, jangan sampai Allah tidak melihat kita untuk hal-hal yang Allah perintahkan. Sedapat mungkin, apapun yang Allah larang, kita tidak pernah ada di situ. Jangan kira orang lain yang ghibah, aku nggak ikut ghibah. Tapi kamu ikut duduk di situ kan? Iya, sama saja hukumnya. Sekarang ada penceramah ustadz, saking semangatnya, lepas kendali, dia caci maki sana sini. Boleh enggak? Enggak boleh. Kitanya hadir dengerin, boleh enggak? Enggak boleh. Karena itu andaikan kita suatu saat mendapati ada ustadz juga manusia, ada nafsunya bisa lepas kontrol. Ketika dia menyampaikan sudah di luar batas yang dibolehkan syariat, tindakan yang harus kita lakukan, tegur. Kita nggak boleh negor, daripada dapat dosa bareng, tinggalin majelis itu. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada beberapa ayat Quran yang menegaskan ketika kita ada di majelis, di ruangan, di lokasi yang dilarang oleh Allah, apakah karena ghibah, karena pembicaraan batil, tapi kok kita tetap ada di situ, maka kita mendapatkan dosa yang sama. Kita mendapatkan dosa yang sama. Di antaranya An-Nisa ayat 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha
Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, sungguh sudah diturunkan kepada kalian dalam kitab, dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillah, jika kamu dengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru biha wa yustahza'u biha, kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, ayat-ayat Allah dilecehkan, fala taq'udu ma'ahum, janganlah kamu duduk bersama mereka yang mengingkari, yang melecehkan ayat-ayat Allah. Ada majelisnya kok melecehkan ayat-ayat Allah, melecehkan perintah Allah. Allah melarang caci maki, di majelis itu justru caci maki dipenuhi. Termasuk fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka yang melecehkan ayat-ayat Allah. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, hingga mereka mengalihkan pembicaraan yang lain yang tidak melecehkan ayat-ayat Allah. Jika kita tetap duduk di situ, innakum idzam misluhum, kalian sama dengan mereka, sama dosanya. Karena itu kalau ada berita, misal ustadz kita ceramah, ternyata ada saudara kita yang Wahabi tersinggung, ini ceramahnya dianggap salah versi mereka, lalu mereka meninggalkan ruangan, itu enggak salah, karena versi mereka penceramah ini salah. Begitu juga ketika kita mendengarkan ada ustadz ceramah versi kita, itu salah itu. Katakanlah ceramahnya bahwa setiap yang tidak dicontohkan Rasul itu bid'ah, dolalah, versi kita salah enggak itu? Salah versi kita. Enggak cuma versi kita, insya Allah itu versi para sahabat Nabi. Pada mulanya sahabat Nabi mayoritas punya pandangan apapun yang tidak dicontohkan Rasul itu enggak boleh. Pada mulanya. Kalau kita baca Sahih Bukhari, kita baca teliti, detail, kita akan tahu. Jadi pada mulanya mayoritas sahabat Nabi berpandangan apapun yang tidak dicontohkan oleh Rasul itu enggak boleh. Tapi selanjutnya belakangan pintunya melalui sahabat Umar bin Khattab, sahabat-sahabat Nabi terbuka bahwa meskipun tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak semuanya enggak boleh. Itu paling jelas kita baca di kisah usulan Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran. Setelah perang Yamamah, banyak sahabat yang hafidh Quran syahid. Waktu itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab melihat, ini kalau nggak ada tindakan resmi dari Amirul Mukminin, semakin banyak sahabat yang hafidh Quran gugur, ini ada ancaman bahaya nih. Bahaya Quran bisa hilang. Lalu sahabat Umar bin Khattab usul pada Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran dibukukan. Ini sekaligus dalil buat kita bahwa pembukuan Al-Quran adalah bid'ah. Sahabat Umar usul, tanggapan sahabat Abu Bakar menggambarkan bahwa dalam pandangan sahabat Abu Bakar pembukuan Al-Quran adalah bid'ah. Beliau jawab usulan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kaifa af'alu ma la yaf'aluhu Rasul? Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul?
Pembukuan Al-Quran tidak dilakukan oleh Rasul. Dari ucapan itu kita tahu sahabat Abu Bakar menilai pembukuan Al-Quran adalah bid'ah. Tapi sahabat Umar nggak bosan-bosan, terus menyampaikan usulan, wallahi hadza khairun. Demi Allah, ini memang bid'ah, mahdub, tapi ini baik. Jadi istilah bid'ah itu ada yang baik, bukan dari Imam Syafi'i, dari sahabat Umar bin Khattab. Ini ada saudara kita yang dengan entengnya melecehkan Imam Syafi'i karena berani membagi-bagi bid'ah. Padahal kata mereka, Rasul nggak bagi-bagi bid'ah, bid'ah cuma satu. Kok Syafi'i berani melecehkan? Ini ada saudara kita beda aliran yang melecehkan Imam Syafi'i dengan alasan itu. Jadi yang berpandangan bid'ah itu ada yang baik, pada mulanya bukan Imam Asy-Syafi'i, tapi Umar bin Khattab. Sekali disampaikan, Abu Bakar menolak, 2 kali menolak, Umar nggak bosan sampaikan terus. Pada akhirnya Abu Bakar mengakui, Allah lapangkan dadaku untuk menerima usulan Umar. Dan selanjutnya aku keyakinan yang sama dengan Umar, bahwa pembukuan Al-Quran ini memang bid'ah tapi baik. Lalu Abu Bakar sampaikan ini kepada sahabat Zaid bin Sabit, salah satu juru tulis Rasul. Ketika Khalifah Abu Bakar sampaikan ke sahabat Zaid untuk ditunjuk sebagai ketua pembukaan Quran, jawaban sahabat Zaid sama dengan jawaban Abu Bakar ketika awal dikasih usulan oleh Umar bin Khattab. Kaifa af'alu ma la yaf'aluhu Rasul, wahai Tuan Khalifah, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul? Ini kisah ini bisa jamaah baca di Sahih Bukhari. Jadi pada mulanya mayoritas sahabat Nabi berpandangan bahwa apapun yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu bid'ah. Tapi belakangan mereka tarik pandangan itu. Lebih-lebih ketika selanjutnya bermunculan contoh-contoh lain. Sahabat, satu contoh, membuat doa iftitah yang tidak diajarkan Rasul. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang manakala Rasul mengetahui hal itu, Rasul nggak bilang ini bid'ah, nggak boleh, enggak. Tapi Rasul justru terima. Di antaranya yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyila. Itu bukan contoh dari Rasul. Sahabat Sa'ad yang inisiatif membuat sendiri. Ketika Rasul tahu, Rasul tanya, siapa yang tadi membaca kalimat-kalimat itu? Sahabat Sa'ad tunjuk tangan, ya Allah, ya Rasulullah, aku, tapi aku nggak bermaksud buruk kok. Jawaban Rasul, ajibtu biha, aku takjub dengan kalimat yang kamu buat itu. Futihat abbabus samai laha, pintu-pintu langit dibuka karena bacaanmu itu. Yang ketika Rasul sampaikan ini, sahabat Abdullah bin Umar bersumpah, demi Allah, setelah aku tahu Rasul memberitahukan keistimewaan Allahu Akbar kabira dan selanjutnya, aku tidak pernah meninggalkan bacaan itu. Rasul masih ada, sahabat membuat doa iftitah sendiri. Rasul nggak bilang bid'ah, nggak boleh, enggak. Tapi sampai saat ini ada saudara kita yang tetap kekeh bahwa semua bid'ah sesat, nggak boleh. Tapi pada saat yang sama mereka juga masih melakukan bid'ah. Mereka ngadain taklim di hari-hari tertentu. Rasul nggak pernah menetapkan hari tertentu untuk taklim. Apa itu bukan bid'ah? Mereka melaksanakan sholat pakai celana panjang, pakai kaos. Rasul nggak pernah sholat pakai celana panjang, pakai kaos. Selalu pakai gamis. Apa itu bukan bid'ah? Kata mereka, ini bukan bid'ah, ya wis karepmu.
Jadi ketika ada seseorang yang melakukan keburukan, kita ada di situ, kita nggak pergi, kita dihukumi innakum idam misluhum. Kita sama seperti mereka, sama-sama dapat dosanya. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Kayaknya waktunya sudah habis. Ya, silahkan. Orang mengatakan bahwa dengan berwudu jika bersentuhan oleh dengan istri, apakah membatalkan wudunya? Karena menurut wudu yang dikatakan tentang wudunya itu sunnah, karena sakit. tidak membatalkan wudu. Mohon menjawab. Bersentuhan laki perempuan batal atau tidak, itu khilafiyah dari 4 madhab Hanafi yang mutlak berpandangan tidak batal. Madhab Hanafi mutlak berpandangan tidak batal. Madhab Maliki, Syafi'i, Hambali berpandangan batal, tapi bedanya madhab Maliki batal kalau sentuhan itu ada syahwat. Madhab Hambali yang batal yang menyentuh. Madhab Syafi'i baik yang menyentuh ataupun yang disentuh, baik ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, asalkan sentuhan itu langsung kulit ketemu kulit, wudunya batal. Imam Syafi'i lebih melihat pada ayat Quran yang ada di surah An-Nisa. Aula mastumun nisa. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda, dan selanjutnya di sana nanti aula mastumun nisa, atau kamu bersentuhan dengan wanita. Mazhab lain yang berpandangan batalnya tuh kalau ada syahwat. Karena melihat hadis Nabi, Rasul diinformasikan, Rasul habis wudhu mencium istri terus berangkat ke masjid. Imam Syafi'i mengomentari hadis itu, andaikan aku meyakini hadis itu sahih, maka aku tidak akan berpendapat